Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Rohman. Bagaimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah baik-baik saja. Dengar Pak Wahyu akan mengadakan sesi coaching dengan Pak Hasan Fauzi ya? Iya betul sekali. Nanti setelah ini saya mau melakukan coaching bersama Pak Hasan Fauzi. Dari situ nanti saya di sini selaku observer nanti akan mengamati kegiatan coaching yang dilaksanakan Pak Wahyu bersama dengan Pak Hasan Fauzi. Nah di sini ada beberapa kriteria yang kita harus sepakati bersama. Monggo Pak Wahyu untuk bisa dicermati bersama. Yang pertama terkait dengan ada mendengarkan aktif, kemudian ada pertanyaan berbobot, kemudian ada yang kriteria ketiga adalah memberdayakan coaching. Nah dari mendengarkan aktif itu Pak Wahyu nanti diharapkan bisa bebas dari judgement, kemudian asumsi dan juga asosiasi serta dapat menangkap emosi dari coaching. Kemudian untuk yang kriteria kedua terkait dengan pertanyaan berbobot, Pak Wahyu nanti diharapkan selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan dari coachnya. Kemudian yang kriteria ketiga adalah memberdayakan coach. Di sini kriterianya Pak Wahyu bisa membantu membuat rencana aksi yang spesifik, kemudian mendorong ide dari coach pada saat diminta saran kira-kira ada tanggapan dari kriteria tersebut Pak? Sementara tidak Pak, insya Allah. Tidak ada, izinkan saya untuk menanyakan kembali terkait dengan kompetensi coaching apa yang ingin Pak Wahyu kembangkan. Dari ketiga kriteria ini kira-kira nanti saya akan lebih condong ke memberdayakan coach Pak, karena supaya tujuannya itu kan supaya coachnya itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Oh, jadi begitu Pak, ingin langsung pada terkait dengan pemberdayaan coach selaku ketika memberikan sesi coaching terhadap Pak Hasan Fauzi. Kemudian secara spesifiknya bagaimana Pak? Nanti rencana itu saya melakukan coaching kepada Pak Hasan Fauzi. Dalam sesi itu yang menjadi indikator tercapaiannya itu kan nantinya Pak Hasan Fauzi ini bisa menemukan sendiri solusi-solusi atas masalahnya. Oh, jadi Pak Wahyu mengharapkan indikator tercapaian dari terkait dengan coaching kali ini, Pak Wahyu mengharapkan dari Pak Hasan Fauzi bisa menemukan solusi sendiri gitu ya? Iya betul. Ya sementara itu aja Pak Wahyu yang perlu saya sampaikan. Saya berharap semoga kegiatan atau sesi coaching pada sesi kali ini yaitu antara Anda Pak Wahyu dengan Pak Hasan Fauzi bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga Pak Hasan Fauzi juga bisa menemukan solusi sendiri secara mandiri untuk mengatasi segala permasalahannya. Demikian Pak Wahyu, saya silakan Pak Wahyu disediakan untuk bisa melanjutkan dari coachingnya terhadap Pak Hasan Fauzi. Siap. Pak Wahyu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Hasan. Maaf ini ganggu waktunya, saya ingin Tidak, Pak. bincang-bincang ini dengan Pak Wahyu. Siap. Kucing ini dengan Pak Wahyu. Di kucing. Siap. Gimana? Mau? Saya punya masalah ini Pak Wahyu. Oh, masalah. Tapi untuk mengungkapkan itu sulit Pak. Butuh bantuan. Oke, siap. Kira-kira apa itu masalahnya? Ini masalah itu di pembelajaran saya Pak. Saya kan mengajar di kelas itu intinya mau kalau anak-anak itu bisa sukses, bisa pelajaran itu masuk. Iya. Tapi selama ini tuh anak-anak kurang fokus Pak dalam pembelajaran. Oke. Itu masalah saya. Terus dari permasalahan itu kira-kira tujuan dari pembicaraan itu nantinya akan dibawa kemana ini? Oh iya, ini yang saya harapkan nanti ketika saya mengajar itu bagaimana caranya biar anak itu bisa fokus, bisa benar-benar hadir di pembelajaran saya. Oh gitu. Terus dari seperti yang disampaikan Pak Hasan barusan itu
itu intinya berarti kepingin benar-benar fokus. Ya, Kira-kira indikatornya apa itu? Kok siswa itu benar-benar fokus itu bagaimana? begini, siswa itu kan biasanya kalau diterangkan ada yang dongeng sendiri, ada yang bermain, tidak bisa fokus, gitu ya. Apakah yang salah dengan pembelajaran saya atau gimana nih? Saya masih bingung nih Pak. Oke. Baik. Kira-kira kalau dibuat skala 1 sampai 10. Ya. Itu pembelajaran yang dilakukan Pak Hasan itu ada di skala berapa, Pak? Kalau untuk antusias siswa itu pembelajaran saya nilainya itu yang masih minim Pak ya. Mungkin dari 1 sampai 10 masih 5, bahkan mungkin belum sampai 5 Pak. Belum sampai 5. Iya. Oh. Nah, terus kalau saya simpulkan ya, tadi kurang aktif, bahkan skalanya 5 atau bahkan mungkin kurang. Kira-kira kelemahannya Pak Hasan itu apa ketika belajar? Oh, ini Pak, saya itu apa ya? Kadang kan saya juga sebagai ini saya guru PAI ya, guru mapel. Iya, iya. Juga merangkap sebagai guru kelas ini Pak. Mm-mm. Saya itu ketika mengajar kadang juga saya sendiri nggak fokus Pak. Oh iya, saya sendiri nggak fokus karena saya lagi di kelas, misalkan saya ngajar di kan kelas 5 ini Pak. Yeah. Saya ngajar di kelas 5 pelajaran guru kelas gitu. Yeah. Kemudian tiba-tiba yang saya ajar di kelas lain yang pelajaran PAI itu datang gitu. Akhirnya saya sendiri nggak fokus, anak-anak pun terbiasa nggak fokus itu Pak. Oh. Akhirnya seperti itu Pak. Berarti saya simpulkan itu Pak Hasan berarti di sana double kelasnya Pak ya? Iya, betul. Kelas mapel, kelas juga. Iya. Kelas juara Pak Hasan. Nah, dari kelemahan-kelemahan yang tadi sudah disampaikan Pak Hasan, bukan berarti Pak Hasan intinya sudah menyadari. Nah, kira-kira kondisi ideal yang diharapkan Pak Hasan itu bagaimana? Ya, idealnya kan seorang guru ya fokus Pak ya. Dalam satu mapel lagi ngajar ya fokus dari RPP yang saya buat. Saya mulai dari kegiatan pendahuluan sampai akhir itu benar-benar fokus Pak. Jadi apa yang saya rangsang itu benar-benar bisa terlaksana. Tapi kan selama ini belum bisa terlaksana sesuai rencana Pak, karena masih banyak yang intinya kurang kondusif lah, anak-anaknya masih belum bisa diarahkan dengan bagus. Ya padahal saya juga bisa menerapkan metode atau media yang mungkin menarik, tapi masih saja gagal fokus ini Pak. Waduh, gagal fokus. Iya. Nah, karena Pak Hasan ini mudah gagal fokus, berarti kan Pak Hasan sudah menyadari kekurangan diri sendiri. Nah, Iya. itu dari situ mungkin kira-kira cara mengatasi kelemahan itu bagaimana Pak Hasan? Solusinya itu bagaimana sih? Gimana ya? Kalau masalah fokus itu biasanya kemarin saya kan dapat pembelajaran itu tentang KSE, betul. tentang sosial emosional. Itu ada salah satu cara agar bisa fokus itu harus menimbulkan kesadaran diri gitu Pak. Saya sudah coba untuk menimbulkan kesadaran diri sebelum mengajar. Saya juga kira-kira apa yang bisa membuat saya benar-benar fokus dalam pembelajaran itu mungkin sudah saya coba sedikitnya sudah saya coba. Kemudian agar anak-anak bisa fokus juga saya sering lah, intinya kalau jika ada anak yang lagi nongeng sendiri, kemudian saya alihkan ke pembicaraan yang mereka menurut mereka itu senang, misalkan di keseharian mereka mengenal tentang apa pemain bola, apa tentang misalkan di yang viral di TikTok dan sebagainya, itu saya alihkan pembicaraan mereka biar fokus itu. Tapi masih kurang maksimal ini Pak. Berarti intinya Pak Hasan sudah memahami kekurangan sendiri, kemudian mau diatasi dengan cara KSE Pak ya. Iya. Nah, Iya. apakah ada cara lain menurut Pak Hasan kira-kira? Apa ya? Biasanya kalau misalkan sedang gagal fokus itu Pak Hasan melakukan apa biasanya? Iya. Kalau saya sendiri itu biasanya kalau biar fokus ya saya kembali lagi ke tujuan saya ngajar itu Pak. Nah itu yang masalahnya itu ketika saya fokus ke tujuan ternyata digagalkan oleh murid di kelas lain yang manggil saya. Nah akhirnya kan masalahnya kompleks. Ya, mungkin apa ya yang bisa saya usahakan ya mungkin membagi waktu dengan bagus dan rencana pembelajaran saya bisa disusun dengan keadaan saya, tidak pembelajaran normal pada umumnya gitu ya.
Jadi saya harus bisa membagi waktu antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya gitu kan. Mungkin seperti itu yang langkah awal yang saya akan lakukan. Oke, berarti tadi Pak Hasan sudah punya 2 solusi ya. Ya. Yang pertama menggunakan KSE dengan kesadaran diri, yang kedua dengan menggunakan pembagian waktu. Ya. Nah, kira-kira dari 2 solusi ini prioritasnya Pak Hasan ingin pakai yang mana ini? Tentunya KSE dulu. KSE dulu. Karena menimbulkan kesadaran diri kan tidak secara paksaan, Pak. Karena betul kan sekali. anak-anak bisa sadar dengan dirinya sendiri. Kalau setiap hari dipaksa kayaknya ya mungkin 1-2 kali berhasil, tapi ketiga kalinya mungkin gagal. Gitu. Jadi harus ada kesadaran diri. Oke, siap. Nah, dalam ketika Pak Hasan menerapkan solusi dengan cara KSE, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu Pak? Kayaknya kan kalau menerapkan langsung mungkin anak masih belum paham apa itu KSE. Iya. Jadi harus bertahap gitu ya. Paling tidak sih kalau saya ambilkan waktunya paling ya untuk mengenalkan gitu 2 minggu lah cukup untuk mengenalkan. 2 minggu. 2 minggu berarti cepat Pak. Ya, hanya perkenalan gitu Iya. ya. Perkenalan 2 minggu gitu. Iya. Nanti selebihnya ya waktu yang nggak tahu nanti tergantung pengenalan itu Pak. Ya. Betul. Betul sekali, memang butuh pengenalan dan pembiasaan bagi siswa dan juga Pak Hasan sendiri. Nah, kira-kira ketika Pak Hasan sudah menerapkan solusi itu, KSE itu, mungkin tidak pembelajarannya itu berubah. Apakah KSE itu bisa membuat pembelajaran yang Pak Hasan lakukan lebih baik atau tidak kira-kira? Saya sih optimis saja Pak, karena kalau saya ambil dari teorinya itu ya KSE ini bagus Pak untuk menimbulkan fokus pada diri anak, sehingga jika diterapkan mungkin ya kedepannya anak bisa sadar diri, sadar posisinya ingin belajar, sehingga bisa fokus pada yang sedang dilaksanakan, tidak di masa lalu, tidak di masa depan gitu ya. Iya. Mungkin tidak itu mungkin ya akan bisa maksimal gitu loh Pak. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Hasan berhasil, tingkat keberhasilannya itu seperti apa Pak? Kira-kira kalau misal buat skala 1 sampai 10 ya, kalau tadi kan hanya 5, bahkan kurang. Iya. Sekarang kalau sudah menggunakan metode itu di level berapa Pak? Saya sih nggak muluk-muluk sampai 10 Pak, tapi mungkin ya yang saya optimis bisa lakukan itu dari 5 bisa naik ke maksimal 8 lah Pak. 8. Bisa 8. Oke. Nah, setiap solusi yang Pak Hasan pecahkan, setiap masalah yang pecahkan menggunakan solusi itu kan pasti ada masalahnya Pak. Iya. Kira-kira nanti ketika Pak Hasan menerapkan metode itu, masalah yang muncul itu apa saja Pak? Boleh. Mungkin ya ini hanya gambaran saya, nanti akan muncul masalah ketika saya misalkan mencoba mengenalkan KSE, misalkan dengan teknik stop dan sebagainya. Mungkin anak-anak akan ada suatu kebingungan, stop itu apa sih? Betul. Kemudian jadi harus ini ya banyak berpikir agar benar-benar anak itu paham apa yang kita terapkan. Stop itu nggak tahu anak-anak karena kan belum pernah. Yeah. Ini masih pengenalan. Jadi ya mungkin itu hambatannya dari anak-anaknya itu tidak paham apa tidak pernah melakukan sehingga butuh terus dibimbing. Iya, betul sekali. Kemudian dari permasalahan itu tadi, apakah sudah terpikir tentang bagaimana sih cara mengatasi masalahnya itu? Iya. Kalau mengatasi masalah, ya mungkin saya buat penjelasan sesederhana mungkin. Intinya kalimat-kalimat yang mereka pahami tentang stop seperti apa, tentang keseharian mereka atau yang pernah mereka lakukan, saya kaitkan gitu. Iya. Sehingga di bahasa mereka atau di keseharian mereka kan mungkin mereka akan lebih paham seperti itu. Oh, gitu. Terus kemudian dalam waktu ini dalam penerapan KSE itu kira-kira yang terlibat itu siapa saja Pak? Iya, kalau KSE kan kalau misalkan saya sendiri yang menerapkan di kelas kan mungkin sulit. Iya. Ketika guru lain tidak. Jadi mungkin saya akan mengajak, yang pertama saya izin ke sekolah-sekolah, pastinya konsultasi biar nanti bisa menjembatani antara saya dengan guru-guru atau rekan sejawat yang lain. Kemudian dengan murid tidak hanya di kelas yang saya ambil tapi kalau bisa semua kelas ya. Intinya semua warga sekolah
sekolah. Semua warga sekolah. Nah, Pak Hasan sudah bercerita tentang masalah Pak Hasan dan sudah menemukan sendiri solusinya. Kira-kira dari perbincangan ini apa yang didapatkan Pak Hasan? Iya, tapi awalnya bingung ya. Datang ke sini itu kayak apa ini saya masalahnya nggak tahu yang diselesaikan apa kan. Tapi karena gabungan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya walaupun saya nggak minta solusi, tapi kok ternyata muncul solusi sendiri, Pak. Iya. Jadi dari awal yang murid kurang fokus, nanti saya akan arahkan dengan cara KSE dan pembagian waktu, dan saya fokuskan di KSE-nya dan juga untuk bantuan seluruh warga sekolah. Betul sekali. Perasaannya gimana sekarang, Pak? Jadi agak pulang lah Pak ya. Jadi sebelum dilakukan nanti tambah pulang mungkin Pak. Nah, alhamdulillah kalau sudah plong, sudah lega, sudah mengetahui sendiri solusi dari permasalahan Pak Hasan, berarti intinya pertemuan hari ini tidak sia-sia. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ini pertanyaan yang apa ya, spesifik di akhir-akhir nih Pak. Kira-kira Pak Hasan itu mau menerapkan itu mulai kapan Pak? Ya kalau bisa secepatnya Pak, ya mungkin pembelajaran besok lah Pak. Langsung diterapkan untuk teknik stop di kelas mungkin. Wah. Sebelumnya kan paginya mungkin saya cuma dengan kepala sekolah dulu. Oh iya. Tapi berkomitmen ya, Pak Hasan, apakah berkomitmen atau tidak ini? Apa masih ragu-ragu ini? Kalau mungkin akan bisa saya lakukan besok ya mungkin saya sudah mantap Pak. Wah langsung, Mantap, siap. Siap. Oke, kalau sudah berkomitmen berarti intinya Pak Hasan, kira-kira tanggung jawab Pak Hasan itu seperti apa supaya nanti lebih mantap? Itu tanggung jawabnya seperti apa? Ya ini kan berkaitan semua warga sekolah ya. Jadi tanggung jawab saya kan pada semuanya ini. Jadi yang pertama pastikan rencana yang saya lakukan itu benar-benar terlaksana. Saya minta bantuan kolaborasi dengan rekan-rekan guru, itu mungkin untuk tanggung jawab saya. Oke, baik. Kalau seperti itu, intinya Pak Hasan sudah menyadari sendiri, sudah siap. Kalau saya lihat dari perbincangan ini, Pak Hasan sudah siap secara mental maupun fisik nih. Semoga Pak. Oke, semoga bermanfaat, semoga berhasil. Mulai besok berarti langsung melakukan ya? Ya siap. Oke, siap-siap. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi nih, Pak Hasan? Kayaknya cukup ini Pak. Cukup. Jadi saya ingin melaksanakan ini Pak. Oh siap, langsung menggebu-gebu. Langsung ini. Oke, Semangat. Gimon, monggo bisa dilanjut ngajar lagi. Oke, terima kasih Pak ya. Iya. Banyak bantuan dari Bapak ini. Nah, selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Pak Rahman. Ya, bagaimana tadi pelaksanaan coachingnya bersama Pak Hasan? Coachingnya pelaksanaannya alhamdulillah tadi tidak ada masalah, yang berarti paling-paling ya ada gangguan-gangguan sedikit lah, motor lewat atau apa. Iya betul sekali, tadi ada sempat ada kendaraan mobil lewat ya. Gitu. Kemudian dari sesi coaching yang sudah Pak Wahyu laksanakan tadi bersama dengan Pak Hasan, Iya. Kira-kira bagaimana Pak Wahyu menilai performa dari kompetensi Pak Wahyu sendiri? Kalau saya menilai diri sendiri itu, ya sebenarnya menilai diri sendiri agak sulit Pak ya. Tapi dari yang saya tadi fokuskan, itu kan saya ingin untuk memberdayakan coaching. Ya betul sekali. Ya, insya Allah saya tadi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan coaching. Tapi ya namanya apa ya, perjuangan ya, ini pasti ada yang kurang dari saya. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Wahyu. Monggo Pak, itu yang saya harapkan Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal ke depan untuk selalu meningkatkan diri Pak. Siap. Namun kemudian dari kriteria penilaian yang sudah kita sepakati di awal, di observasi awal, yaitu ada mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan pemberdayaan kucing. Itu saya mengamati sudah bagus Pak, secara umum sudah bagus sekali. Bahwa sudah mendengarkan aktif, sudah bebas dari judgement, kemudian asumsi maupun asosiasi itu sudah tidak muncul. Kemudian terkait dengan pertanyaan berbobot, itu juga pertanyaan disampaikan sudah berbobot, menurut saya sudah bagus. Kemudian cuman ada, mohon maaf ini barangkali saya menyampaikan kurang pas. Menurut saya apa yang
tadi pertanyaan sudah berbobot, cuman masih kurang terbuka Pak Wahyu. Jadi mohon maaf, hasil pengamatan saya pertanyaan yang disampaikan Pak Wahyu masih kurang terbuka, sehingga saya melihat si kucingnya masih agak bingung kemana ini jawabannya. Malam sekali. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir terkait dengan pemberdayaan kucing yang terutama tadi Pak Wahyu ingin dikembangkan ya. Itu juga sudah menunjukkan luar biasa, Pak Wahyu sudah bagus sekali, sehingga saya ambil kesimpulan secara umum dari kegiatan kucing yang Pak Wahyu laksanakan itu sudah bagus. Nah, bagaimana Pak Wahyu mendengar pendapat dari saya? Ada tanggapan dari Pak Wahyu sendiri terhadap apa yang saya sampaikan, Pak? Iya Pak, tentu saja ada tanggapan. Saya sangat berterima kasih Pak Rohman mau menilai pribadi saya maupun ketika saya melakukan coaching kepada Bapak Hasan Fauzi. Saya juga sangat menyadari Pak tentang pertanyaan yang terbuka itu memang ya saya akui memang sulit Pak. Karena pertanyaan-pertanyaan itu intinya kan pertanyaan harus berbobot. Saya tadi sudah berusaha mendengarkan, kemudian saya mengajukan pertanyaan, tapi ternyata ada beberapa pertanyaan memang saya akui agak kurang spesifik menuju ke tujuannya. Terima kasih Pak Rahman. Ya betul sekali. Memang secara umum yang sudah semua Pak, tetapi memang ada yang sedikit saja memang kurang mengerucut sehingga Pak Hasan terlihat bingung. Betul sekali. Secara umum sudah bagus Pak. Nah, kemudian dari apa yang saya sampaikan, barangkali tindak lanjut ke depan Pak Wahyu mau seperti apa untuk meningkatkan kompetensi sendiri Pak? Tindak lanjut ke depan, saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dengan cara membiasakan diri melakukan coaching kepada rekan-rekan sejawat dengan siswa juga terkait permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Ada lagi terkait dengan untuk meningkatkan performa tadi yang terkait dengan apa pertanyaannya kurang, karena tadi masih ada mungkin ada trik-trik tersendiri Pak Wahyu untuk bisa terkait tentang pertanyaan terbukanya itu ya saya akan berusaha lebih baik untuk menjadi pendengar yang baik dengan mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh coach, kemudian sehingga saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemancing kepada coach tersebut supaya dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas ulasannya. Kemudian di sini saya perlu menyampaikan juga hasil pengamatan yang saya sampaikan tadi terhadap Pak Wahyu. Mohon maaf ini nanti saya masukkan ke dalam form Pak. Ya. Ada form supervisi akademik sebagai bahan tindak lanjut, mungkin sebagai bahan Pak Wahyu atau bisa sendiri untuk lebih meningkatkan kompetensi pada kedepannya. Siap. Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Dan apa yang Pak Wahyu dapat dari proses ini Pak? Dari awal tadi mulai dari pra supervisi, kemudian ketika saya melakukan coaching, kemudian sampai di akhir ini banyak saya mendapatkan banyak hal Pak. Saya yang bermanfaat itu sangat banyak, terutama bagi saya sendiri itu bisa lebih mengetahui tentang alur-alur coaching, kemudian cara membantu teman atau rekan sejawat yang mengalami kesulitan, kesusahan, kemudian masalah. Jadi saya sekarang sudah tidak sungkan lagi ketika ada rekan sejawat yang datang kemudian mengeluhkan masalah. Jadi dari kegiatan sesi coaching yang kita laksanakan bahwa sudah mendapatkan manfaat untuk ke depan mengarahkan kepada teman sejawat dan sebagainya semuanya. Saya kira cukup Pak Wahyu dari saya. Barangkali manakala saya sebagai observer banyak kekurangan, tadi ada pertanyaan yang mungkin kurang pas terhadap Pak Wahyu, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya, dan saya juga selaku observer mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah Pak Wahyu berikan kepada saya untuk sedikit berbagi selaku observer. Ya Pak Wahyu, terima kasih. Saya Eri, assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Rahman.